Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar kembali pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan waktu kami yang Tuhan berikan. Kami akan menggunakannya semaksimal mungkin. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan kami pemahaman supaya kami bisa mengerti apa yang akan dijelaskan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang memahami pola lantai pada tari daerah. Nah, pada hari ini kita membahas tentang mempraktikkan pola lantai garis lurus dalam tari daerah. Nah, kita harus tahu dulu ya, kalian harus tahu dulu bahwa pola lantai merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah tarian yang dipertunjukkan ya, sebuah tarian yang dipertunjukkan, dan pola lantai itu merupakan sesuatu yang sangat memberikan pengaruh di dalam setiap tarian yang dipertunjukkan. Nah, oleh sebab itu, minggu lalu kita sudah mengerti bahwa pola lantai dalam tari merupakan susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari ketika mementaskan tarian. Ya, itu dilakukan oleh penari tanpa harus membuat garis begitu ya. Dan memang mereka harus melalui dengan cara berimajinasi seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk lebih jelasnya, maka ketika kita sudah memahami, maka kita harus bisa mempraktikkan. Nah, sebelum kita mempraktikkan, kita melihat secara teori terlebih dahulu ya. Kita melihat beberapa pola lantai di bawah ini, seperti kalau misalkan kita melihat dari tarian yang berasal dari Sumatera Utara yang disebut dengan tarian tortor, ada beberapa gerakan pola lantai, misalkan ya, pola lantai horizontal misalkan. Apa posisinya? Posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Kemudian gerakan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan ketika membuka tangan atau menutup tangan, itu sembarangan. Itu harus sesuai dengan irama. Kita melihat saudara kita ya, kalau seandainya mereka mempunyai acara pasti mempentaskan yang namanya tari tortor. Dan kita perhatikan itu sangat sesuai dengan musik. Itu sudah alami ya, sudah alami karena mereka sudah terbiasa melakukannya. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk ya. Kalau anak-anak yang berasal dari Medan pasti kalian sudah pahami apa itu tari tortor ya, dan pasti kalian pernah mempraktekkan itu. Sayang sekali karena kita tidak bisa ketemu, jadi kita tidak bisa mempraktekkan ya. Tapi nanti semoga ke depan, minggu depan kita bisa belajar via Zoom ya, dan nanti kita coba lihatlah ke depannya. Kemudian kita melihat dalam pola lantai itu tangan dibuka di atas bahu lalu diturunkan, kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, coba perhatikan di situ bahwa tidak dilakukan dengan sembarangan, harus sesuai irama. Semua pergerakan itu di dalam tari itu harus sesuai dengan irama musik yang menjadi background dalam tarian itu ya. Kemudian badan serong ke kiri dan ke kanan, kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama kembali ya. Semuanya sesuai irama, tidak ada yang dilakukan dengan sembarangan. Kemudian tangan diletakkan di samping lalu diangkat ke atas sambil kaki kiri melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Kenapa hal itu?
supaya memberikan memberikan hal yang menarik di dalam tarian, dan kemudian secara kekuatan juga ya, kalau kita melihat dalam sisi itu, maka ketika ada satu kaki depan dan satu kaki di belakang, dia memiliki kekuatan tidak mudah jatuh. Nah, jadi itu di dalam tarian tortor. Kemudian pola lantai membentuk huruf V, ya, yaitu posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ya, perhatikan itu harus sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Ya. Penari bergerak turun sambil melenggangkan tangan ke atas dan ke bawah bergantian. Ya. Kemudian tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan dicondongkan ke depan dan belakang. Itu yang pola lantai membentuk huruf V, ya. Kemudian tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan dicondongkan ke depan dan ke belakang. Nah, anak-anak, itulah pola lantai yang garis lurus yang kita bisa lihat, ya, bahwa pola lantai sekali lagi yang teacher tekankan di situ adalah bahwa tidak dilakukan sembarangan, tidak boleh dilakukan sembarangan, dan kemudian harus disesuaikan dengan irama musik yang menjadi background daripada tari itu sendiri. Nah, teacher harapkan bahwa anak-anak bisa mempraktikkan di rumah, ya, bisa mempraktikkan di rumah. Tapi untuk minggu ini hasil praktiknya nggak usah dikirim sama teacher. Nanti minggu depan baru kita kasih tugas. Sekarang kamu pelajari terlebih dahulu bagaimana pola lantai itu, ya, dari Sumatera Utara. Tentunya sebenarnya kamu pasti sudah tahu, tapi coba praktikkan. Nanti minggu depan mungkin kita via Zoom atau bagaimana kita belajar, baru nanti disitulah dipraktikkan dan diberikan tugas, ya. Nah, teacher berharap bahwa kalian tetap mempraktikkan dan mencari, ya, informasi tentang tarian ini, baik dari YouTube, ya, dari bertanya sama orang tua boleh juga, ya. Kalau seandainya kita sudah bisa tatap muka, maka kita bisa praktikkan langsung atau kita bisa lihat videonya secara bersama-sama. Tetapi karena kita tidak bisa ketemu, nanti kita cari solusi, apakah lewat Zoom kita belajar, kita putarkan video bersama-sama dan sebagainya, ya. Itu saja yang teacher sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan WhatsApp, ya, chat sama teacher supaya teacher bisa jawab. Kemudian teacher ingatkan, minggu ini tidak ada tugas, tetapi minggu lalu silakan yang belum mengerjakan atau yang belum mengirim tugas, silakan kirim sama teacher. Oke, sekian saja. Terima kasih. Tetap belajar dan tetap semangat di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Ya, salam, selamat pagi semua.